Bangun setiap pagi dengan rasa yakin bahwa hari ini akan membawa Anda lebih dekat ke impian finansial Anda. Bagaimana jika rahasia mencapai kelimpahan dan kekayaan tidak terletak pada keadaan eksternal, tetapi pada kata-kata yang Anda ucapkan kepada diri sendiri? Ini adalah panduan transformatif untuk memanfaatkan kekuatan self-talk Anda, guna menciptakan kehidupan kemakmuran yang pantas Anda dapatkan. Pernahkah Anda mempertimbangkan dampak dialog batin Anda? Setiap hari, Anda terlibat dalam percakapan internal yang membentuk keyakinan, mempengaruhi keputusan, dan pada akhirnya, menentukan kesuksesan Anda. Video ini akan menunjukkan cara mengendalikan dialog tersebut, dan menggunakannya untuk menarik kekayaan dan kelimpahan yang Anda inginkan. Saat ini, Anda mungkin bertanya-tanya, apakah berbicara dengan diri sendiri benar-benar dapat membuat perbedaan sebesar itu? Jawabannya adalah ya. Ya yang tegas. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa pikiran dan kata-kata kita secara signifikan mempengaruhi realitas kita. Dengan sengaja memilih kata-kata yang memberdayakan dan positif, Anda dapat memprogram ulang pikiran Anda untuk selaras dengan energi kelimpahan. Kita akan mulai dengan menjelajahi kekuatan afirmasi. Afirmasi adalah ungkapan positif yang ketika diulang secara teratur, memiliki kekuatan untuk mengubah perspektif dan cara berpikir Anda. Dan dengan video ini, Anda akan belajar cara merancang afirmasi yang kuat, yang disesuaikan dengan tujuan finansial Anda, dan cara mengintegrasikannya ke dalam rutinitas harian Anda. Ini bukan hanya kata-kata kosong. Mereka adalah alat yang dapat membentuk ulang pikiran bawah sadar Anda. Selanjutnya, kita akan menyelami ilmu di balik berbicara pada diri sendiri. Memahami bagaimana otak Anda memproses bahasa, dan bagaimana kata-kata Anda dapat menciptakan jalur saraf baru sangat penting. Video ini akan menjelaskan konsep-konsep kompleks menjadi istilah yang sederhana dan mudah dimengerti, membuat Anda mudah memahami kekuatan transformatif dari kata-kata Anda. Dan juga, Anda juga akan menemukan teknik untuk mengidentifikasi dan mengubah berbicara negatif pada diri. Seringkali, penghalang terbesar untuk kekayaan adalah keyakinan terbatas dan pola pikir negatif kita sendiri. Video ini menyediakan latihan praktis untuk membantu Anda mengenali kebiasaan merugikan ini, dan menggantinya dengan kebiasaan yang memberdayakan, yang mendukung pertumbuhan finansial Anda. Selain afirmasi, visualisasi memainkan peran penting dalam menarik kelimpahan. Dengan membayangkan keadaan finansial yang diinginkan dengan jelas, Anda menciptakan blueprint mental, atau cetak biru, yang membimbing tindakan dan keputusan Anda. Video ini akan membimbing Anda melalui praktik visualisasi yang efektif, yang melengkapi berbicara positif pada diri Anda, memperkuat kemampuan Anda untuk mewujudkan kekayaan. Dengan memanfaatkan kekuatan dialog dengan diri sendiri, Anda memiliki potensi, Anda memiliki kekuatan untuk mencapai kekayaan dan kelimpahan yang luar biasa. Saat Anda memulai perjalanan ini, ingatlah bahwa kata-kata yang Anda ucapkan kepada diri sendiri adalah alat yang kuat. Dengan sengaja memilih kata-kata Anda dapat membentuk realitas Anda, dan menarik kekayaan dan kelimpahan yang Anda cari. Tahukah Anda bahwa dialog internal Anda dapat sangat mempengaruhi status finansial Anda? Dalam video ini, kita akan menjelajahi metode, langkah demi langkah, untuk mengubah berbicara pada diri Anda, menjadi alat yang kuat untuk kelimpahan finansial. Anda akan belajar mengidentifikasi dan mengatasi pola pikir negatif, membingkai ulang keyakinan Anda untuk kesuksesan, dan menciptakan pola pikir kemakmuran. Saat Anda menguasai seni berbicara pada diri dengan positif dan afirmasi, Anda akan menemukan diri Anda menetapkan dan mencapai tujuan finansial seperti tidak pernah sebelumnya. Biarkan kata-kata Anda membawa Anda kelimpahan dan kekayaan. Mari kita mulai perjalanan transformatif ini bersama, dan membuka kesuksesan finansial yang menunggu Anda. Langsung terjun dan temukan bagaimana memanfaatkan kekuatan berbicara pada diri, dapat secara dramatis mengubah hidup Anda, meningkatkan kepercayaan diri Anda, membentuk pemikiran Anda, dan mendorong Anda menuju tujuan Anda. Anda tidak gila jika berbicara dengan diri sendiri. Sebenarnya ini adalah alat kuat yang digunakan oleh orang-orang sukses untuk mengatasi tantangan, tetap fokus, dan mencapai impian mereka.
Mari kita eksplorasi misteri di sekitar konsep ini. Berbicara pada diri atau self-talk adalah percakapan yang Anda lakukan dengan diri sendiri, baik secara diam-diam dalam pikiran Anda atau dengan suara keras. Ini adalah aliran pikiran yang terus-menerus yang berlarian melalui pikiran Anda setiap hari. Anda sudah melakukannya sejak Anda masih kecil, tetapi saatnya untuk mengendalikan itu dan menggunakannya untuk keuntungan Anda. Berbicara pada diri sendiri, bukan hanya tentang mengulangi afirmasi positif. Ini tentang menangani ketakutan Anda, mengakui kekuatan Anda, dan menetapkan niat yang jelas. Ini tentang mengganti keyakinan terbatas dengan yang memberdayakan. Anda adalah narator cerita hidup Anda, dan Anda dapat memilih untuk menceritakan kisah kemenangan daripada tragedi. Mulailah dengan mendengarkan suara di kepala Anda. Apa yang dikatakannya? Apakah itu kritis atau mendukung? Apakah itu fokus pada masalah atau solusi? Apakah itu terjebak di masa lalu atau melihat ke masa depan? Kuncinya adalah menjadi lebih sadar akan pembicaraan pada diri Anda sendiri, sehingga Anda bisa mulai membentuknya dengan cara yang menguntungkan Anda. Memanfaatkan kekuatan berbicara pada diri adalah perjalanan penemuan diri dan transformasi. Ini tidak selalu mudah, tetapi tentu saja sepadan. Anda memiliki kekuatan dalam diri Anda untuk membentuk realitas Anda, dan semuanya dimulai dengan kata-kata yang Anda ucapkan kepada diri sendiri. Jadi, mulailah berbicara. Mengidentifikasi pola pikir negatif. Sebelum Anda dapat menguasai kekuatan berbicara pada diri, Anda perlu mengidentifikasi dan memahami pola pikir negatif yang mungkin menghambat Anda. Ini tidak selalu mudah, tetapi ini adalah langkah pertama yang penting. Anda tidak bisa mengubah apa yang tidak Anda sadari, bukan? Meskipun mungkin tidak nyaman, perjalanan penemuan diri ini akan memberdayakan Anda untuk mengendalikan pikiran Anda, dan pada gilirannya, kekayaan Anda. Pola pikir negatif seringkali bertindak seperti penghambat diam-diam. Pola ini mungkin termasuk pikiran seperti, "Saya tidak cukup baik, saya tidak pantas sukses," atau "Saya tidak akan pernah kaya." Mungkin Anda bahkan tidak menyadari bahwa mereka ada, namun mereka memiliki kekuatan untuk secara signifikan mempengaruhi perilaku Anda dan membatasi potensi Anda. Menyadari pola pikir Anda seperti menyoroti penghambat tersembunyi ini. Dengan melakukannya, Anda bisa mulai menantangnya. Membingkai ulang keyakinan yang membatasi. Seringkali, keyakinan yang membatasi adalah penyebab utama yang menghambat kemajuan dan kesuksesan Anda. Saatnya untuk melihat lebih dekat pada keyakinan ini, dan belajar bagaimana membingkai ulang menjadi afirmasi positif. Anda mungkin berpikir, "Saya tidak pandai mengelola uang," atau "Saya selalu miskin jadi saya akan selalu miskin," atau "Saya akan terus terjebak dalam kelangkaan." Tetapi pikiran-pikiran yang merugikan diri sendiri inilah yang sebenarnya menahan Anda. Pikirkan tentang ini. Jika Anda telah meyakinkan diri sendiri bahwa Anda buruk dalam mengelola uang, Anda tidak akan pernah berusaha untuk memperbaikinya, karena Anda sudah menerima kekalahan. Tetapi inilah kebenarannya. Anda tidak secara inheren buruk dalam mengelola uang. Anda hanya belum belajar cara menanganinya dengan efektif. Dan itu adalah perbedaan besar. Mari kita coba membingkai ulang pemikiran itu. Alih-alih mengatakan, "Saya tidak pandai mengelola uang," katakan pada diri sendiri, "Saya sedang belajar mengelola uang saya dengan efektif." Pergeseran bahasa yang halus ini menghilangkan konotasi negatif, dan menggantinya dengan pandangan yang lebih konstruktif. Dan ini membuka kemungkinan untuk pertumbuhan dan peningkatan. Demikian pula, alih-alih menerima kemiskinan atau kelangkaan yang berkelanjutan, ingatkan diri Anda bahwa situasi keuangan Anda saat ini tidak menentukan masa depan Anda. Alih-alih mengatakan, "Saya akan selalu miskin," tapi katakan, "Saya sedang bekerja menuju kebebasan finansial." Ini adalah pergeseran yang memberdayakan, yang menempatkan Anda di jalur menuju kekayaan. Membingkai ulang keyakinan yang membatasi bukan tentang berbohong kepada diri sendiri atau mengabaikan realitas, melainkan tentang memelihara pola pikir yang mendorong pertumbuhan, pembelajaran, dan ketahanan. Ini tentang mengakui masa lalu dan masa kini,
tetapi tidak membiarkannya menentukan masa depan Anda. Dengan latihan, Anda akan menemukan bahwa afirmasi baru ini menjadi kenyataan Anda. Merancang afirmasi yang kuat untuk kekayaan. Menciptakan afirmasi yang kuat untuk kekayaan adalah langkah penting dalam memprogram ulang pola pikir Anda menuju kesuksesan finansial. Kata-kata Anda memiliki kekuatan untuk membentuk realitas Anda. Dan dengan secara konsisten memberikan afirmasi positif kepada pikiran Anda dapat mengubah situasi keuangan Anda. Tapi bagaimana Anda merancang afirmasi ini? Mulailah dengan mengidentifikasi apa arti kekayaan bagi Anda. Ini bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi tentang kebebasan finansial, kemampuan untuk menyediakan bagi orang yang Anda cintai, dan kesempatan untuk melakukan apa yang Anda cintai tanpa khawatir tentang tagihan. Definisi Anda yang penting, bukan definisi masyarakat. Setelah Anda mengidentifikasi tujuan kekayaan Anda, saatnya membuat afirmasi Anda. Gunakan bahasa positif dalam bentuk waktu sekarang. Alih-alih mengatakan, "Saya akan kaya." Ganti dengan katakan, "Saya kaya, saya berkelimpahan." Ini membantu pikiran Anda menerima afirmasi sebagai realitas saat ini, bukan kemungkinan di masa depan. Jadilah spesifik. Alih-alih mengatakan, "Saya kaya," tapi katakan, "Saya menghasilkan 1 miliar dalam setahun dengan melakukan apa yang saya cintai." Semakin spesifik afirmasi Anda, semakin kuat itu akan menjadi. Ingatlah bahwa konsistensi adalah kuncinya. Ulangi afirmasi Anda setiap hari, dan bayangkan diri Anda sudah menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Seiring waktu, kata-kata ini akan meresap ke dalam pikiran bawah sadar Anda, dan Anda akan mulai melihat perubahan dalam situasi keuangan Anda. Jangan berkecil hati jika hasilnya tidak muncul dengan segera. Dibutuhkan waktu untuk memprogram ulang pola pikir Anda, tetapi tetaplah konsisten. Percayalah pada kekuatan kata-kata Anda, dan Anda akan menuju kesuksesan finansial. Rutinitas pagi untuk pergeseran mental. Sekarang, Anda sudah dilengkapi dengan afirmasi kekayaan yang kuat. Mari kita tetapkan rutinitas pagi, yang akan mempercepat pergeseran mental Anda menuju kesuksesan. Selalu ingat bahwa, rutinitas pagi Anda adalah pondasi di mana seluruh hari Anda dibangun, sehingga sangat penting untuk memulai dengan catatan yang konstruktif dan bahagia. Mulailah hari Anda saat bangun di pagi hari. Ketentraman pagi hari menyediakan lingkungan yang damai untuk fokus pada pikiran Anda dan merencanakan hari Anda. Mulailah dengan sesi meditasi selama 5 menit atau 10 menit, atau 15 menit. Latihan sederhana ini akan membantu Anda membersihkan pikiran, memfokuskan pikiran, dan menetapkan niat Anda untuk hari itu. Selanjutnya, luangkan waktu 10 menit untuk mengucapkan afirmasi kekayaan Anda. Saat Anda mengucapkan kata-kata yang kuat ini, visualisasikan tujuan keuangan Anda tercapai, tabungan Anda bertambah, dan kekayaan Anda meningkat. Rasakan emosi yang terkait dengan menjadi kaya, dan biarkan perasaan tersebut memacu semangat Anda untuk meraih kesuksesan. Ikuti afirmasi Anda dengan sarapan yang sehat. Bukan hanya pikiran Anda yang membutuhkan bahan bakar untuk berfungsi secara optimal, tetapi tubuh Anda juga. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang pada pagi hari akan memberi Anda energi yang Anda butuhkan untuk menghadapi hari dengan penuh semangat. Akhirnya, luangkan beberapa menit untuk merencanakan hari Anda. Prioritaskan tugas-tugas Anda dengan menetapkan tujuan yang realistis tentang apa yang dapat Anda capai. Penting untuk diingat untuk menjadwalkan waktu istirahat dan relaksasi juga. Rutinitas ini tidaklah baku, jadi Anda bisa menyesuaikannya agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pribadi Anda. Kuncinya adalah konsistensi. Tetap berpegang pada rutinitas Anda, dan Anda akan melihat perubahan mental yang signifikan menuju kekayaan dan kesuksesan. Di sini, Anda sedang dalam perjalanan untuk mengubah kata-kata Anda menjadi kekayaan. Membangun kesadaran diri dalam perjalanan menuju kesuksesan. Memulai kesadaran diri adalah batu loncatan penting, karena memberdayakan Anda untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan aspek unik dari kepribadian Anda.
Ini bukan tentang membesarkan ego Anda, tetapi lebih kepada menciptakan gambaran realistis dan jujur tentang diri Anda. Anda tidak hanya belajar siapa diri Anda, tetapi juga bagaimana Anda berhubungan dengan dunia di sekitar Anda. Mulailah dengan refleksi diri. Luangkan waktu sendirian, dan tanyakan pada diri sendiri pertanyaan yang memprovokasi pikiran seperti, apa yang memotivasi Anda? Apa nilai-nilai Anda? Apa pemicu emosional Anda? Tapi ketahui bahwa ini tidak selalu nyaman, tetapi perlu. Tujuan dari usaha ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang realitas unik Anda sendiri. Selanjutnya, carilah umpan balik dari orang lain. Orang-orang di sekitar Anda dapat memberikan wawasan berharga yang mungkin Anda lewatkan. Kritik konstruktif adalah harta karun peluang untuk pertumbuhan pribadi. Jadi, jangan takut untuk menghadapinya. Ingat, objektivitas adalah kuncinya. Dan ini, Anda sedang mengumpulkan data, bukan mencari persetujuan. Menulis jurnal adalah alat yang kuat untuk membangun kesadaran diri. Tuliskan pikiran, perasaan, dan reaksi Anda terhadap situasi yang berbeda. Seiring waktu, pola-pola akan menjadi jelas, memberikan Anda gambaran yang lebih jelas tentang reaksi khas Anda. Terakhir, praktikkan mindfulness. Hadir dalam setiap momen. Amati pikiran Anda tanpa penilaian. Ini membantu Anda merespons daripada bereaksi, membuat Anda menjadi penguasa emosi Anda, daripada budaknya. Membangun kesadaran diri adalah perjalanan, bukan tujuan. Ini membutuhkan konsistensi, kejujuran, dan keberanian, tetapi hadiahnya sangat besar. Saat Anda memahami diri sendiri dengan lebih baik, Anda akan membuat keputusan yang sesuai dengan diri sejati Anda, membawa Anda lebih dekat kepada kesuksesan. Menghilangkan ketakutan dan keraguan. Dalam perjalanan menuju kesadaran diri, penting untuk menghadapi hambatan ketakutan dan keraguan secara langsung. Hambatan emosional ini bisa menghambat kemajuan Anda, dan mencegah Anda mencapai potensi penuh Anda. Jadi, bagaimana Anda mengatasi raksasa ini? Mulailah dengan mengenali ketakutan dan keraguan Anda apa adanya, yaitu perasaan semata, bukan fakta. Mereka hanyalah emosi sementara, bukan hukuman seumur hidup. Anda memiliki kekuatan untuk mengendalikannya, bukan sebaliknya. Selanjutnya, tantang perasaan tersebut. Jika Anda takut gagal, tanyakan pada diri sendiri apa yang terburuk yang bisa terjadi. Seringkali, Anda akan menemukan kenyataan jauh lebih tidak menakutkan daripada yang Anda bayangkan. Jika Anda meragukan kemampuan Anda, ingatkan diri Anda tentang kesuksesan masa lalu, bahwa Anda telah mengatasi tantangan sebelumnya, dan Anda bisa melakukannya lagi. Kemudian, gantikan ketakutan dan keraguan dengan afirmasi penuh keyakinan. Ucapkan kata-kata iman kepada diri Anda sendiri. Ingat, Anda sedang belajar untuk membiarkan kata-kata Anda membawa Anda kepada kekayaan. Jadi jangan biarkan pikiran negatif merampas kekayaan Anda. Sebaliknya, tegaskan bahwa Anda mampu, kompeten, dan layak untuk sukses. Ulangi afirmasi ini sampai mereka menjadi kenyataan baru Anda. Terakhir, ambil tindakan. Ketakutan dan keraguan kehilangan cengkeramannya ketika Anda maju meskipun Anda merasa takut. Tidak apa-apa merasa takut atau ragu, tetapi jangan biarkan perasaan ini melumpuhkan Anda. Majulah satu langkah kecil pada satu waktu. Menghilangkan ketakutan dan keraguan bukanlah peristiwa sekali saja, tetapi proses berkelanjutan. Teruslah berlatih langkah-langkah ini, dan segera Anda akan menuju kehidupan yang penuh keyakinan dan kemakmuran. Ilmu di balik self-talk positif. Mengaktifkan kekuatan berbicara positif dapat benar-benar mengubah hidup Anda, dan ada ilmu yang kuat di baliknya. Ketika Anda berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang positif, Anda tidak hanya meningkatkan suasana hati Anda, tetapi juga menetapkan panggung untuk manfaat kognitif yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa berbicara pada diri dengan positif dapat meningkatkan motivasi Anda, memperbaiki kinerja Anda,
dan bahkan mengurangi stres. Ini adalah strategi peningkat otak yang didasarkan pada kekuatan neuroplastisitas, kemampuan otak Anda untuk berubah dan beradaptasi. Setiap kali Anda berbicara positif kepada diri sendiri, Anda melatih otak Anda untuk melihat tantangan sebagai peluang, untuk melewati hambatan, dan terus maju menuju kesuksesan. Dengan secara konsisten mempraktikkan self-talk positif, Anda pada dasarnya sedang meretas ulang otak Anda untuk kesuksesan. Anda memupuk pola pikir yang lebih positif, yang pada gilirannya membantu Anda mendekati tugas dengan lebih banyak energi dan ketahanan. Ini adalah siklus yang saling menguatkan. Semakin positif self-talk Anda, semakin baik kinerja Anda, semakin banyak yang Anda capai, dan semakin percaya diri Anda. Singkatnya, self-talk positif adalah seperti latihan untuk otak Anda. Sama seperti Anda melatih otot Anda untuk menjadi lebih kuat, Anda melatih otak Anda untuk menjadi lebih positif dan tangguh. Selain itu, seperti halnya olahraga fisik, ini memerlukan investasi waktu dan ketekunan, namun hasilnya sangat sepadan dengan usaha yang dilakukan. Menciptakan pola pikir kemakmuran. Menciptakan pola pikir kemakmuran, sebuah pola pikir yang berakar pada kelimpahan dan optimisme, dapat meningkatkan self-talk positif Anda, dan melambungkan Anda menuju kesuksesan yang tiada tara. Ini bukan tentang mengabaikan realitas situasi Anda saat ini, melainkan belajar untuk fokus pada kemungkinan apa yang bisa Anda capai. Pola pikir ini tentang mempercayai potensi Anda untuk menciptakan kekayaan, dan tidak dibatasi oleh keadaan masa lalu atau ketidakpastian masa depan. Mulailah dengan mengakui bahwa pikiran Anda memiliki kekuatan. Mereka dapat membentuk realitas Anda, dan pada akhirnya menentukan kesuksesan atau kegagalan Anda. Pikirkanlah, jika Anda terus-menerus mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak cukup baik atau tidak bisa melakukan sesuatu, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa. Namun, jika Anda mengalihkan pemikiran Anda menuju optimisme dan kemungkinan, Anda akan membuka dunia dengan penuh peluang. Selanjutnya pahami bahwa kemakmuran bukan hanya tentang uang. Tentu saja, itu adalah bagian dari kemakmuran, tetapi kemakmuran juga mencakup kebahagiaan, kepuasan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Saat Anda mengembangkan pola pikir kemakmuran, pikirkan apa arti kemakmuran bagi Anda untuk mencapainya. Terakhir, praktikkan rasa syukur. Fokus Anda bisa beralih dari apa yang tidak Anda miliki, ke apa yang Anda miliki ketika Anda berlatih bersyukur, yang dapat meningkatkan perasaan kepuasan dan kelimpahan. Ini tidak berarti mengabaikan keinginan Anda untuk lebih, tetapi lebih kepada mengenali dan menghargai berkat Anda saat ini sebagai batu loncatan, menuju kesuksesan di masa depan. Cerita Anda tentang uang saat ini. Untuk benar-benar memanfaatkan kekuatan pola pikir kemakmuran, penting untuk memahami dan mengatasi cerita Anda tentang uang. Ini adalah narasi yang telah Anda ceritakan kepada diri sendiri tentang uang dan kekayaan. Apakah Anda melihat uang sebagai sumber daya yang langka, atau sebagai kejahatan yang diperlukan, atau sebagai energi berlimpah yang dapat Anda manfaatkan? Saatnya untuk secara kritis memeriksa persepsi, keyakinan, dan sikap Anda terhadap uang. Cerita Anda tentang uang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk cara Anda dibesarkan, pengalaman Anda, dan norma-norma sosial. Anda mungkin telah menyerap sikap positif dan negatif terhadap uang dari orang tua, teman sebaya, dan masyarakat pada umumnya. Memahami cerita ini bukan tentang menyalahkan, tetapi tentang mengidentifikasi pola yang mungkin mempengaruhi keputusan keuangan Anda hari ini. Apa yang Anda pikirkan dan rasakan saat menerima uang? Apakah Anda merasa nyaman meminta kenaikan gaji? Atau menetapkan harga yang sesuai dengan nilai Anda? Atau apakah Anda merasa bersalah, cemas, atau tidak layak? Respon emosional Anda terhadap uang adalah bagian penting dari cerita Anda tentang uang. Ingat, cerita Anda tentang uang saat ini bukanlah tujuan akhir Anda, melainkan titik awal. Meluangkan waktu untuk memahami cerita Anda tentang uang, berarti Anda mengambil tanggung jawab untuk masa depan keuangan Anda, bahwa Anda siap untuk mengemudi menuju kekayaan dan kemakmuran. Berikutnya kita akan menjelajahi cara membebaskan diri dari kelangkaan. Tetapi untuk saat ini,
Fokuslah pada pemahaman cerita Anda tentang uang. Ini adalah langkah pertama Anda menuju penulisan ulang narasi yang lebih memberdayakan dan makmur. Membebaskan diri dari kelangkaan. Sekarang, mari kita hadapi pola pikir kelangkaan. Rantai tak terlihat yang telah menahan Anda dari kebebasan finansial sejati. Ingatlah bahwa kelangkaan bukan tentang apa yang Anda miliki, tetapi tentang bagaimana Anda berpikir. Ini adalah pola pikir yang membuat Anda terjebak dalam siklus ketakutan, kekhawatiran, dan frustrasi. Anda telah dikondisikan untuk percaya bahwa tidak pernah ada cukup uang, cukup peluang, cukup kesuksesan. Tetapi itu tidak benar. Anda lihat, pola pikir kelangkaan seperti ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Ketika Anda terus-menerus khawatir tentang kekurangan, Anda mengirim pesan kepada alam semesta bahwa Anda kekurangan sumber daya, dan alam semesta merespons sesuai dengan apa yang Anda persepsikan. Dan Anda terjebak dalam siklus kelangkaan, dan selalu mengejar lebih banyak dan tidak pernah merasa puas. Tetapi inilah kabar baiknya, bahwa Anda bisa membebaskan diri. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikir dan hidup Anda. Mulailah dengan mengenali pikiran kelangkaan Anda. Ketika Anda mendapati diri Anda berpikir, "Saya tidak mampu membelinya," balikan pemikiran itu. Sebaliknya, tanyakan pada diri sendiri, "Bagaimana saya bisa mampu membelinya?" Ketika Anda mendapati diri Anda berpikir tidak pernah cukup, tantang pikiran itu, tanyakan pada diri sendiri, apakah itu benar? Merangkul pola pikir kelimpahan. Setelah Anda mulai menantang pikiran kelangkaan Anda, saatnya untuk sepenuhnya merangkul pola pikir kelimpahan. Sebuah pola pikir yang percaya bahwa kelimpahan tersedia untuk semua orang, bahkan tidak terbatas. Pergeseran paradigma ini adalah kunci untuk menyadari potensi kekayaan Anda. Ingatlah bahwa kekayaan bukan hanya tentang uang, ini tentang mengalami kekayaan dalam semua aspek kehidupan. Buka diri Anda pada gagasan tentang kemungkinan tanpa batas. Ini bukan tentang menimbun sumber daya atau menginjak orang lain untuk maju. Alam semesta berlimpah, dan ada cukup untuk semua orang. Anda tidak sedang bersaing dengan orang lain untuk sumber daya, tapi Anda sedang bekerja sama dengan alam semesta untuk mendatangkan kelimpahan dalam hidup Anda. Mulailah dengan mengubah bahasa Anda. Alih-alih mengatakan, "Saya tidak mampu membelinya," tapi katakan, "Bagaimana saya bisa mampu membelinya?" Pergeseran kecil ini mengubah fokus Anda dari kekurangan, menjadi mencari solusi dan peluang. Ini memicu pemikiran kreatif, dan membuka pintu menuju kemungkinan. Latih pikiran Anda untuk melihat kelimpahan di mana-mana. Lihatlah alam, penuh dengan contoh kelimpahan, bintang-bintang yang tak terhitung di langit, butiran pasir yang banyak di pantai, banyaknya daun di pohon. Dan bahwa jika alam berlimpah, begitupun Anda. Kelimpahan bukanlah sesuatu yang Anda peroleh, ini adalah sesuatu yang Anda selaraskan. Percayalah bahwa Anda pantas mendapatkan kelimpahan dalam segala bentuknya. Tegaskan keyakinan ini setiap hari, dan Anda akan mulai menarik kekayaan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Merangkul pola pikir kelimpahan, dan biarkan itu menjadi bahan bakar bagi kehidupan Anda. Perjalanan menuju kekayaan Anda. Ini bukan perubahan semalam, melainkan sebuah perjalanan yang layak dijalani. Jadi, jangan tunggu lagi, mulailah sekarang. Rangkulah kelimpahan, biarkan kekayaan mengalir, dan Anda bisa melakukannya. Kekuatan rasa syukur. Mempraktikkan kekuatan rasa syukur dapat menjadi pengubah permainan dalam perjalanan Anda menuju kehidupan yang berlimpah. Ini lebih dari sekedar mengucapkan terima kasih. Yang penting adalah memiliki apresiasi yang tulus atas apa yang Anda miliki, mengenali aspek-aspek positif dalam hidup Anda. Mempraktikkan rasa syukur secara konsisten dapat menggeser pola pikir Anda dari kelangkaan ke kelimpahan. Dan pergeseran ini adalah langkah kunci dalam menarik kekayaan. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana saya bisa mempraktikkan rasa syukur? Jangan khawatir,
Ini lebih sederhana daripada yang Anda kira. Biasakan mencatat 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Tidak perlu hal-hal besar. Hal sederhana seperti secangkir kopi panas di pagi hari, atau percakapan dengan teman dekat sudah cukup. Yang penting adalah merasakan rasa syukur tersebut dengan tulus di dalam hati Anda. Selanjutnya, ungkapkan rasa syukur Anda secara nyata. Ucapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitar Anda atas usaha dan kebaikan mereka. Ini tidak hanya menyebarkan energi positif, tetapi juga meningkatkan hubungan Anda, menciptakan lingkungan yang mendukung perjalanan Anda membangun kekayaan. Ingatlah, rasa syukur bukanlah tindakan sekali saja, melainkan sebuah praktik. Ini tentang membuat pilihan sadar setiap hari untuk fokus pada hal-hal positif, dan menghargai apa yang Anda miliki. Praktik ini dapat mengubah perspektif Anda, membuat Anda lebih terbuka terhadap peluang untuk kekayaan dan kesuksesan. Rangkulah rasa syukur, dan Anda akan menemukan bahwa dunia menjadi tempat yang berlimpah, tempat di mana kekayaan bukan hanya mungkin, tetapi tak terelakkan. Memvisualisasikan kesuksesan finansial. Alat berharga lainnya dalam perjalanan Anda menuju kelimpahan finansial adalah seni memvisualisasikan kesuksesan Anda. Ini bukan sekedar melamun atau berharap, melainkan tentang menciptakan gambaran mental tentang kesuksesan finansial yang Anda inginkan, dan menggunakannya untuk mempengaruhi alam bawah sadar Anda. Visualisasi bertindak sebagai cetak biru bagi pikiran Anda, membantu memprogram alam bawah sadar Anda, untuk bekerja menuju pencapaian tujuan finansial Anda. Mulailah dengan membayangkan seperti apa kesuksesan finansial bagi Anda. Apakah itu rumah yang nyaman, mobil baru, atau mungkin membiayai pendidikan anak Anda tanpa stres? Apapun itu, visualisasikan dengan detail. Lihat warnanya, dengar suaranya, rasakan emosinya. Ini bukan hanya gambar, melainkan skenario hidup yang Anda ciptakan. Selanjutnya, masukkan visualisasi ini ke dalam rutinitas harian Anda. Luangkan beberapa menit setiap pagi dan malam untuk fokus pada visi Anda. Biarkan diri Anda merasakan seolah-olah Anda telah mencapai tujuan finansial Anda. Ini bukan tentang menipu diri sendiri, melainkan tentang mempersiapkan pikiran Anda untuk kesuksesan. Menulis realitas baru Anda. Sekarang, mari kita menyelami kekuatan menulis masa depan Anda, sebuah teknik kuat yang dapat mengubah impian finansial Anda menjadi kenyataan. Ini bukan sihir, melainkan tentang menciptakan cetak biru yang hidup dan nyata dari kekayaan yang ingin Anda kumpulkan. Bayangkan memegang pena yang memiliki kekuatan untuk menggambar masa depan Anda. Benar, Anda adalah penulisnya di sini. Anda punya kekuatan untuk menulis cerita finansial Anda sendiri. Mulailah dengan membayangkan diri Anda di masa depan. Berapa banyak kekayaan yang Anda miliki, gaya hidup seperti apa yang Anda jalani. Tulislah dalam bentuk present tense, seolah-olah itu sedang terjadi sekarang. Hari ini saya bebas finansial. Saya mendapatkan penghasilan tetap dari berbagai sumber yang dengan mudah memenuhi semua kebutuhan dan keinginan saya. Saya tinggal di rumah impian saya, mengendarai mobil impian saya, dan bepergian ke tempat-tempat yang selalu ingin saya kunjungi. Bukankah itu terasa memberdayakan? Itulah kekuatan magis menulis masa depan Anda. Anda tidak hanya bermimpi, Anda menciptakan realitas baru untuk diri Anda sendiri, realitas yang bisa dipercayai dan dicapai oleh pikiran Anda. Kata-kata Anda memiliki kekuatan, gunakanlah dengan bijak. Mereka adalah benih yang Anda tanam untuk kekayaan masa depan Anda. Namun ingat, seperti halnya benih, ini memerlukan pemeliharaan yang konsisten. Kunjungi kembali naskah Anda secara teratur, rasakan emosinya, percayalah pada realitas yang telah Anda tulis, dan saksikan impian finansial Anda terwujud. Memprogram ulang pola pikir Anda. Tanpa penundaan, mari kita menyelami proses memprogram ulang pola pikir Anda. Langkah penting dalam mengubah realitas yang Anda tulis menjadi pengalaman hidup Anda. Ini bukan hanya tentang bermimpi besar, tetapi tentang mengubah pikiran Anda menjadi pola pikir yang berorientasi pada kekayaan. Mulailah dengan mengidentifikasi keyakinan Anda saat ini tentang uang. Apakah mereka membatasi atau memberdayakan? Ingat,
keyakinan Anda langsung mempengaruhi tindakan Anda. Jika Anda percaya bahwa Anda tidak mampu mengumpulkan kekayaan, maka itulah realitas yang akan Anda wujudkan. Tetapi Anda memiliki kekuatan untuk mengubah ini. Secara sadar putuskan untuk menghilangkan keyakinan yang membatasi tersebut. Gantikan dengan pemikiran yang positif dan berorientasi pada kekayaan. Seperti tukang kebun yang rajin, cabut keyakinan negatif, dan tanam benih positif. Ulangi keyakinan baru ini kepada diri Anda setiap hari, karena pengulangan adalah kunci untuk memprogram ulang pola pikir. Juga, rangkulah konsep kelimpahan. Pahami bahwa ada banyak hal di dunia ini untuk semua orang, termasuk Anda. Biarkan ini menjadi narasi baru Anda. Selain itu, kelilingi diri Anda dengan kisah sukses. Bacalah tentang orang-orang yang telah mencapai kemakmuran finansial. Ini tidak hanya akan menginspirasi Anda, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa kekayaan itu dapat dicapai. Terakhir, bersabarlah. Bersabar di sini bukan berarti menunggu sesuatu untuk terjadi, tetapi tinggal dan hidup dalam frekuensi dan getaran kelimpahan. Hidup seolah-olah impian-impian telah tercapai, dan hidup dengan diri ideal Anda, hidup dengan rasa kelimpahan. Memprogram ulang pola pikir Anda bukanlah proses semalam. Ini memerlukan konsistensi dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada kemampuan Anda untuk menciptakan kekayaan. Melepaskan kegagalan masa lalu. Membuang beban kegagalan masa lalu adalah langkah penting berikutnya menuju kemakmuran finansial. Wajar untuk memegang kegagalan masa lalu. Mereka menyakitkan, mengingatkan, dan bisa terasa seperti noda permanen terhadap kepercayaan diri Anda. Tapi inilah kebenarannya, bahwa mereka bukanlah Anda. Bahwa Anda telah berpindah getaran, bahwa kegagalan masa lalu tidak mendefinisikan Anda, dan bahwa mereka hanya pelajaran yang dipelajari dalam perjalanan Anda menuju kesuksesan finansial. Mari kita bersikap praktis, bahwa kegagalan masa lalu hanyalah hasil yang tidak memenuhi harapan Anda, bukan hukuman seumur hidup. Anda harus melepaskannya untuk maju. Mungkin mereka meninggalkan bekas luka, tetapi bekas luka tersebut bisa menjadi pengingat pelajaran yang dipelajari, bukan sebagai jangkar yang menahan Anda. Mulailah dengan mengakui kegagalan masa lalu Anda. Tidak apa-apa untuk gagal, semua orang melakukannya. Itu adalah bagian dari perjalanan. Pahami bahwa kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan, tetapi bagian darinya. Melalui proses belajar apa yang tidak berhasil, setiap kegagalan membawa Anda lebih dekat untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, maafkan diri Anda. Anda manusia, Anda diizinkan membuat kesalahan, Anda diizinkan gagal. Jangan biarkan kegagalan masa lalu membebani Anda. Kekuatan untuk memaafkan diri Anda ada di tangan Anda. Gunakan kekuatan itu. Terakhir, pelajari dari kegagalan Anda. Jangan mencoba melupakannya. Sebaliknya, analisis apa yang salah. Gunakan kegagalan Anda sebagai batu loncatan, bukan sebagai penghalang. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk memperbaiki, untuk tumbuh, untuk menjadi lebih baik. Seni self-talk positif pada diri sendiri. Menguasai seni self-talk, atau berbicara positif pada diri sendiri, adalah tantangan berikutnya dalam perjalanan ini. Dan ini adalah sesuatu yang dapat mengubah pandangan hidup dan keuangan Anda. Ini bukan tren baru yang sekedar lewat, melainkan alat psikologis yang terbukti dapat menyusun ulang otak Anda untuk merangsang kesuksesan. Pikiran Anda kuat, mereka membentuk realitas Anda, dan mereka bisa mendorong Anda maju, atau menahan Anda. Self-talk positif berarti menggunakan kata-kata yang mendorong pertumbuhan, kesuksesan, dan positif. Alih-alih mengatakan pada diri sendiri, "Saya tidak mampu membeli ini," tapi coba, bagaimana saya bisa membuat ini terjangkau? Dengan mengubah cara berpikir Anda tidak hanya menenangkan situasi negatif, tetapi juga secara aktif mencari solusi. Negativitas memupuk ketakutan dan keraguan, tetapi bicara positif pada diri sendiri mendorong keberanian dan kepercayaan diri. Manfaatkan ini, kekayaan adalah milik Anda. Bayangkan kesuksesan finansial Anda, visualisasikan, percayai,
dan bicarakan pada diri sendiri. Namun, ini bukan hanya tentang kepositifan buta, melainkan tentang menjadi realistis dan konstruktif. Jika Anda berutang, jangan menyangkalnya, akui itu, tetapi kemudian katakan, saya mampu mengatasi utang ini. Bicara pada diri sendiri adalah alat, tetapi seperti semua alat, memerlukan latihan untuk menyempurnakannya. Mulailah dengan frase sederhana yang beresonansi dengan Anda. Ingatkan diri Anda tentang tujuan finansial Anda, dan yakinkan diri Anda bahwa Anda bisa mencapainya. Latihan afirmasi harian Anda. Sekarang, mari kita menyelami praktik afirmasi harian, sebuah ritual kuat yang dapat memperkuat self-talk positif, dan mempercepat perjalanan Anda menuju kebebasan finansial. Ini bukan hanya tentang berharap atau pengulangan kata-kata yang tidak bermakna, melainkan tentang memilih kata-kata yang selaras dengan tujuan finansial Anda, dan kemudian mengisi mereka dengan keyakinan dan emosi Anda. Mulailah setiap hari dengan afirmasi yang jelas dan singkat terkait tujuan finansial Anda. Buat itu pribadi, positif, dan dalam bentuk present tense. Alih-alih mengatakan, saya akan kaya, tapi katakan, saya semakin kaya setiap hari. Rasakan kebenaran dalam kata-kata itu. Biarkan mereka meresap ke dalam bawah sadar Anda dan membentuk realitas Anda. Menjaga konsistensi adalah hal yang penting. Jadikan ini rutinitas reguler seperti Anda menyikat gigi. Lakukan tugas ini pertama kali di pagi hari dan lagi sebelum tidur malam. Dampaknya bisa mengubah hidup, dan tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa menit untuk menyelesaikannya. Ini bukan tentang kepuasan instan, melainkan proses. Ingatlah, Roma tidak dibangun dalam sehari. Bagaimana menjaga momentum? Jaga afirmasi Anda tetap terlihat. Tuliskan di catatan tempel di cermin Anda, atau jadikan wallpaper ponsel Anda. Melihatnya secara teratur, akan membuat mereka selalu ada di pikiran Anda. Meskipun mungkin awalnya terasa aneh, tapi berikan waktu. Seperti kebiasaan baru lainnya, ini akan menjadi kebiasaan alami dengan latihan. Nikmati perjalanan ini, transformasi adalah bagian dari hadiah. Biarkan kata-kata Anda menjadi panduan Anda, dan biarkan mereka membawa Anda menuju kekayaan yang Anda cari. Mengatasi keraguan diri dan ketakutan. Mengatasi keraguan diri dan ketakutan mungkin tampak seperti mendaki gunung yang curam, tetapi ini sangat penting dalam perjalanan Anda menuju kebebasan finansial. Hambatan emosional ini dapat menghambat kemajuan Anda dan membuat Anda tidak mencapai potensi penuh Anda. Namun, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Bahwa banyak orang telah menghadapi hambatan ini dan keluar sebagai pemenang, dan Anda juga bisa. Pertama, identifikasi ketakutan Anda. Apakah Anda takut gagal? Atau mungkin ketakutan akan kesuksesan yang menahan Anda? Apapun itu, pengakuan adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Tuliskan, dan hadapi mereka secara langsung. Selanjutnya, praktikan bicara positif pada diri sendiri. Gantikan suara negatif di kepala Anda dengan afirmasi positif. Misalnya, daripada mengatakan, saya tidak bisa melakukan ini, tapi katakan, saya bisa. Ini sesederhana mengubah kosakata Anda. Juga, kelilingi diri Anda dengan hal-hal positif. Lingkungan negatif menumbuhkan pikiran negatif. Carilah pengaruh positif dan biarkan energi mereka meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi Anda. Terakhir, jangan biarkan kemunduran membuat Anda terhalang. Kegagalan hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Mereka adalah pelajaran, bukan kerugian. Terimalah dan belajarlah dari mereka. Membangun ketangguhan dan kepercayaan diri. Ketangguhan dan kepercayaan diri Anda dapat menjadi sekutu terkuat Anda. Itulah sebabnya membangun dua kualitas ini sangat penting. Anda lihat, ketangguhan bukan hanya tentang bangkit kembali. Ini tentang tumbuh melalui apa yang Anda alami. Ini tentang menggunakan rintangan di jalan Anda sebagai batu loncatan untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. Dan kepercayaan diri, itulah keyakinan pada kemampuan Anda sendiri untuk mengatasi,
untuk berhasil, untuk berkembang. Tetapi bagaimana cara membangun kualitas ini? Pertama, pahami bahwa ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Anda tidak bangun ketangguhan penuh dan kepercayaan diri yang melimpah dalam satu hari. Ini adalah proses langkah kecil sehari-hari. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang realistis. Mencapai tujuan-tujuan ini, betapapun kecilnya, dapat meningkatkan kepercayaan diri Anda dan membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda mampu. Selanjutnya, adopsi pola pikir positif. Lihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, bukan sebagai hambatan. Adopsi sudut pandang baru ini berpotensi memperkuat ketangguhan Anda, memungkinkan Anda menangani tantangan dengan anggun. Jangan lupa untuk merawat diri sendiri. Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Merawat kesehatan fisik dan mental Anda, memperkuat ketangguhan dan kepercayaan diri Anda. Ini memerlukan aktivitas fisik secara teratur, diet yang bergizi, dan tidur yang cukup. Terakhir, kelilingi diri Anda dengan hal-hal positif. Orang-orang positif, lingkungan positif. Pengalaman positif akan mengangkat Anda, menginspirasi Anda, dan menegaskan nilai Anda. Kekuatan refleksi harian. Memanfaatkan kekuatan refleksi harian bisa menjadi senjata rahasia Anda dalam membangun ketangguhan, meningkatkan kepercayaan diri, dan mendorong pertumbuhan pribadi. Refleksi harian, lebih dari sekedar memikirkan hari Anda. Ini tentang melihat tindakan, keputusan, dan hasil Anda dengan jujur. Berikan diri Anda beberapa saat tenang setiap hari untuk merenungkan tindakan Anda. Apa yang Anda lakukan dengan baik? Apa yang bisa Anda lakukan dengan lebih baik? Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri atas kesalahan, tetapi tentang mengakuinya dan belajar darinya. Anda manusia, Anda pasti membuat kesalahan. Apa yang Anda lakukan dengan kesalahan tersebut yang membentuk masa depan Anda? Refleksi juga membantu Anda menjadi lebih sadar. Ketika Anda merenung, Anda berada dalam momen yang penuh kesadaran dan terlibat penuh. Anda tidak khawatir tentang masa depan atau menyesali masa lalu. Kesadaran ini dapat mengurangi stres, meningkatkan kebahagiaan, dan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik. Anda tidak hanya hidup, Anda belajar. Anda tidak hanya bertahan, Anda berkembang. Dan yang terpenting, refleksi membantu Anda melihat kemajuan Anda. Anda mungkin merasa seperti tidak pergi kemana-mana, tetapi ketika Anda melihat kembali, Anda akan melihat seberapa jauh Anda telah berjalan. Anda akan melihat kesalahan yang Anda hindari, tantangan yang telah Anda atasi, dan kemenangan yang telah Anda capai. Anda akan melihat bahwa Anda lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Jalan Anda menuju kebebasan finansial. Memulai jalan menuju kebebasan finansial mungkin tampak menakutkan, tetapi ingat, ini bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak uang. Ini tentang mengelola apa yang Anda miliki secara efektif dan membuatnya bekerja untuk Anda. Anda harus memahami realitas keuangan Anda saat ini. Di mana posisi Anda? Apa sumber daya Anda? Apa utang Anda? Berapa pendapatan Anda? Dapatkan gambaran yang jelas tentang ini. Selanjutnya, tetapkan tujuan keuangan Anda. Ingin membeli rumah, pensiun dini, atau hanya hidup nyaman? Definisikan apa arti kebebasan finansial bagi Anda. Ini adalah perjalanan Anda. Ini adalah definisi Anda. Tuliskan, jadilah spesifik, ambisius, tetapi realistis. Sekarang saatnya membuat rencana. Anda sudah memiliki tujuan. Sekarang Anda perlu rutenya. Anda harus memecah tujuan keuangan Anda menjadi tonggak yang lebih terjangkau. Utamakan kebutuhan mereka, buat anggaran, tentukan pengeluaran apa yang dapat Anda kurangi atau hilangkan. Cari cara untuk meningkatkan pendapatan Anda. Mungkin dengan mengambil pekerjaan sampingan, atau berinvestasi dengan bijak, lalu mulai bertindak. Mulailah dengan langkah yang paling mudah, lunasi utang-utang kecil Anda, sisihkan sedikit setiap bulan. Secara bertahap, saat Anda mendapatkan kepercayaan diri dan melihat kemajuan, hadapilah tantangan yang lebih besar. Ingat, ini bukan sprint,
Tapi ini adalah maraton. Anda akan mengalami kemunduran. Itu tidak apa-apa. Jangan putus asa, teruslah maju, tetap fokus. Bicaralah pada diri sendiri, dorong diri Anda, rayakan kemenangan-kemenangan kecil, mereka akan bertambah. Kebebasan finansial Anda sudah dalam jangkauan. Percayalah pada diri sendiri, Anda bisa melakukannya. Anda sedang menuju ke sana. Anda sedang menciptakan masa depan di mana kata-kata Anda membawa kekayaan. Anda sedang berjalan di jalan menuju kebebasan finansial. Merangkul realitas baru Anda. Saat Anda menjalani perjalanan menuju tujuan keuangan Anda, merangkul realitas baru Anda menjadi langkah maju yang memberdayakan. Ini bukan tentang melupakan masa lalu Anda, atau mengabaikan keadaan Anda saat ini, tetapi tentang mengakui perubahan yang sedang Anda buat. Anda tidak hanya mengucapkan selamat tinggal pada kebiasaan lama dan pola pikir lama, tetapi juga menyambut yang baru yang akan mendukung pertumbuhan keuangan Anda. Pahami bahwa realitas baru ini tidak terbatas pada rekening bank Anda. Ini adalah transformasi total pola pikir Anda, prioritas Anda, dan tindakan harian Anda. Anda sedang belajar melihat uang bukan sebagai sumber stres, tetapi sebagai alat untuk kemakmuran dan kebebasan. Perubahan perspektif ini mungkin tidak akan terjadi dalam semalam. Mungkin ada hari-hari ketika ketakutan lama muncul, atau ketika tujuan akhir tampak tidak terjangkau. Tetapi ingat, Anda memegang kendali. Mulailah dengan mengakui kemajuan Anda, sekecil apapun itu. Rayakan dolar pertama yang disimpan, utang pertama yang lunas, atau pertama kali Anda memilih keuntungan jangka panjang daripada kepuasan jangka pendek. Kemenangan-kemenangan ini bukanlah hal kecil. Mereka adalah bukti kebijaksanaan finansial Anda yang semakin berkembang. Selanjutnya, praktikan rasa syukur. Bersyukurlah atas kesempatan yang Anda miliki untuk menciptakan kekayaan, atas pelajaran yang dipetik dari kesalahan masa lalu, dan atas masa depan yang sedang Anda bangun. Sikap positif ini akan membuat Anda tetap berpijak dan fokus. Terakhir, teruslah belajar. Baca buku, ikuti seminar, ikuti para ahli keuangan, bekali diri Anda dengan pengetahuan yang diperlukan untuk menavigasi perjalanan finansial Anda secara efektif. Merangkul realitas baru Anda, lebih dari sekedar menyesuaikan diri dengan status keuangan baru. Ini tentang menjadi orang yang dapat menangani, tumbuh, dan menikmati kekayaan yang sedang Anda perjuangkan. Dan Anda sudah dalam perjalanan itu. Mempertahankan momentum dan pertumbuhan. Untuk menjaga pertumbuhan finansial yang telah Anda perjuangkan dengan keras, penting untuk mempertahankan momentum Anda, dan terus mencari cara untuk memperbaiki kemajuan Anda. Ingat, kekayaan bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan yang terus berlanjut. Tidak cukup hanya mencapai tonggak keuangan tertentu. Anda harus bertujuan untuk terus membangun di atasnya. Kata-kata Anda memainkan peran penting dalam proses ini. Saat Anda berbicara pada diri sendiri, pastikan Anda memberi makan pikiran Anda dengan pemikiran yang positif dan berorientasi pada pertumbuhan. Katakan pada diri sendiri bahwa Anda bisa, dan akan terus maju. Dialog internal Anda adalah instrumen yang kuat, yang dapat membantu Anda mempertahankan momentum, dan terus bekerja menuju kekayaan yang lebih besar. Salah satu cara praktis untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan adalah dengan menginvestasikan kembali keuntungan Anda. Alih-alih menghabiskan penghasilan Anda, kembalikan mereka ke dalam upaya membangun kekayaan Anda. Anda harus terus memberi makan angsa yang bertelur emas. Juga, jangan pernah berhenti belajar. Dunia keuangan terus berkembang, begitu juga pengetahuan Anda. Selalu pastikan Anda mengikuti peluang, strategi, dan tren terbaru. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan. Dan dalam hal ini, dapat diterjemahkan menjadi lebih banyak kekayaan. Terakhir, rayakan kemenangan Anda, sekecil apapun itu. Kemenangan-kemenangan kecil ini akan membuat Anda termotivasi dan membantu Anda tetap pada jalur. Mempertahankan momentum dan pertumbuhan tidaklah mudah, tetapi itu mungkin. Anda memiliki kekuatan untuk memacu perjalanan finansial Anda dengan bicara positif pada diri sendiri,
pembelajaran terus-menerus, dan investasi yang bijak. Teruslah maju, teruslah berkembang, dan biarkan kata-kata Anda membawa kekayaan bagi Anda. Jangan biarkan keraguan menghentikan Anda. Anda mungkin berpikir, apakah saya benar-benar bisa membentuk takdir finansial saya sendiri hanya dengan kata-kata? Jawabannya adalah ya. Ya yang tegas. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda dengan self-talk positif. Tetaplah berkomitmen untuk mempraktikkan langkah-langkah ini setiap hari. Biarkan kata-kata Anda membuka era baru kekayaan dan kemakmuran. Ingat, ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang kebebasan, kepercayaan diri, dan pertumbuhan yang akan Anda capai. Jadi hari ini, mulailah berbicara tentang kekayaan Anda, menjadi kenyataan. Semoga ini bersonan dengan Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.